banyak ya. Banyak nih. Oh iya ya. Kalau mengapa sih ini kok banyak orang secara kejiwaan itu semangat ingin berangkat ke para wali-wali Songo, sampai mbah-mbah pun udah tua tetap semangat. Kenapa ya? Ya, ya kita memang tidak hanya di desa kita ya, no, ya kan saja di hampir setiap tempat, di bahkan mungkin di Jawa Tengah, dari Rembang sampai mungkin di desa Umi, di Sandeberut juga masih kita lihat banyak masyarakat yang semangat kalau ada kegiatan wisata religi, kalau istilah sekarang ya, ziarah Wali Songo. Ya, Wali Songo sudah banyak dikenal, sudah dikenal banyak orang ya. Hampir setiap kita ketika menyinggung siapa Wali Songo, saya menyinggung Wali Songo itu mesti oh iya, Wali Songo adalah sosok yang ada di gambar masyarakat kita, itu sosok para wali, para ulama, para tokoh agama di zaman dulu yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di masyarakat kita. Ada sejarahnya tentu, tidak mudah begitu saja, sampai akhirnya membentuk sebuah kultur, kebudayaan, kebiasaan, atau sudah terukir namanya Wali Songo itu di hati masyarakat kita dari secara turun-temurun, dari zaman mbah-mbah dulu sampai sekarang sudah menjadi adat tradisi ya, bahwa dalam keberagamaan kita itu ada sosok-sosok tokoh agama, para ulama yang telah memberikan sumbangan atau kontribusi membesarkan agama Islam di tanah Jawa, dan itu sekaligus menjadi model ya, menjadi model keberagamaan bagi masyarakat. Bagaimana sih kita beragama sebagai umat Islam, bagaimana cara kita menjalankan agama Islam di tengah-tengah kebudayaan masyarakat kita, masyarakat Jawa. Meskipun kita lihat masyarakat pada umumnya yang mereka senang berziarah, mereka senang karena mengikuti tradisi, karena ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi rutinitas, bahwa misalnya setiap tahun, setiap bulan, atau ada yang menentukan waktunya sendiri, ini ada ziarah Wali Songo, atau misalnya setiap hari habis lebaran atau habis momen-momen tertentu, ayo kita ziarah Wali Songo, ngalap berkah istilahnya gitu ya, ngalap berkah, karena kita mengunjungi, menziarahi ulama yang dikenal sebagai kekasih Allah, sebagai para waliullah. Jadi di sana sebenarnya ada perpaduan, Mas, ada perpaduan antara tradisi kebiasaan ziarah sebagai bentuk rasa hormat kita kepada yang diziarahi, yang sudah meninggal, disarekan di pemakaman. Kemudian juga keyakinan yang sudah terbentuk dalam agama kita bahwa menziarah itu juga artinya kita mendoakan ya. Kemudian juga akan memberikan manfaat kita untuk ingat kematian, juga sebagai bentuk rasa sayang kita kepada orang yang kita ziarahi. Nah, berpadu dengan tradisi keberagamaan dalam agama Islam yang kita memiliki sosok tokoh yang menjadi model ya, yang menjadi contoh teladan untuk kita teladani, karena berkat beliau, berkat mereka lah agama Islam berkembang dan akhirnya juga memberikan tuntunan kepada kita bagaimana cara kita beragama Islam yang baik, yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, tapi tetap bisa fleksibel dengan konteks keberagamaan, kebudayaan di mana kita tinggal dan di mana kita hidup di masa era, di zaman kita hidupnya. Jadi begini, baik, biar Mas Najal sama Desova juga bisa memandang secara luas. Kalaupun kita memiliki keyakinan bahwa ziarah Wali Songo itu akan kita mendapat berkahnya, kita juga bisa sebagai bentuk hormat kita, bentuk takjub kita, dan harapannya dari situ Allah akan memberkahi kepada kita kegiatan ziarah kita untuk
secara rohaniah ya, secara hati batiniah kita bisa meneladani bagaimana ketaatan, kesalehan para wali songo itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ini sedikit meluas ya biar kalian juga belajar ilmu sekaligus ya. Jadi dalam ilmu psikologi jadi wali songo itu adalah sosok model ya, sosok model yang sudah ditetapkan oleh masyarakat muslim, khususnya masyarakat muslim Jawa, diyakini yang memberikan teladan bagaimana cara beragama Islam di konteks budaya masyarakat Jawa ya. Secara psikologis bahwa manusia itu kan adalah makhluk yang selalu belajar ya. Kita tidak hanya Mas saja, Mbak Sofia sebagai usia pelajar, belajar itu kan belajar hanya anak-anak yang belajar, kayak orang-orang sudah sepuh masa belajar ya. Manusia itu selalu adalah makhluk pembelajar, baik sejak kecil maupun hingga bahkan mungkin sampai usia dewasa, usia lanjut. Belajar itu tidak hanya ada di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat siapa, apa yang kita lihat, ada satu bentuk apa yang menarik kita pun akhirnya melihat, mengamati, mempelajari, kemudian apa yang bisa kita petik dari apa yang kita lihat. Ya, itulah manusia dalam kesana seperti itu. Ya, maka kalau ada satu teori dalam psikologi itu istilahnya teori sosial belajar, teori social learning gitu ya, bahwa manusia itu dalam tingkah lakunya, perilakunya tidak terlepas dari lingkungan, tidak terlepas dari proses belajar, mengamati. Hasil pengamatan itu kemudian akan masuk dalam memori kita, dalam ingatan kita, yang suatu saat nanti itu akan kita produksi lagi untuk menghasilkan satu bentuk perilaku. Itu namanya istilahnya ada namanya teori modeling gitu ya. Jadi manusia itu adalah selalu belajar, selalu meniru, mengikuti, menjadikan sosok-sosok tertentu menjadi model bagi kita sehingga kita bisa membentuk suatu perilaku. Ya tergantung apa yang menjadi daya tarik seorang pada orang lain itu. Jadi misalnya Mbak Sofa misalnya siapa melihat Umi misalnya, satu sisi Umi sebagai ibunya, sisi lain juga Umi bisa sebagai model yang memiliki daya tarik tertentu bagi Sofia untuk kemudian mengikuti apa yang Umi lakukan. Misalnya Sofa suka mengamati Umi ketika Umi berjilbab gitu kan, ketika Umi masak misalnya ya, atau ketika Umi juga sedang membaca, kadang Umi juga melakukan satu pekerjaan di rumah. Terus Sofa diam-diam disadari atau tidak itu akan melihat, mengamati. Itu apa yang kita lihat itu kita serap. Kita serap tanpa disadari, itu masuk dalam alam memori. Kemudian dalam memori itu ada sebuah proses yang kita tidak merasakan, tetapi di situ terjadi, berlangsung, sehingga suatu saat nanti ketika di sofa misalnya mau pakai jilbab misalnya, ada jilbab segi 4, ada jilbab seperti ini. Menurut teori modern ini itu bukan sesuatu yang dengan sendiri, tapi itu adalah hasil kolaborasi antara pemikiran sendiri dan hasil meniru atau bahwa saya pernah melihat Umi berjilbab seperti ini, maka saya akan seperti ini. Itu dari contoh dasar ya, teori dasar bahwa manusia itu adalah makhluk pembelajar sosial. Jadi dalam tingkah laku itu kita tidak terlepas dari lingkungan, mesti ada sosok-sosok tertentu sesuai dengan objek yang membuat ia tertarik untuk mengamati sesuatu, maka itu akan menjadi contoh yang suatu saat akan menjadi landasan, referensi untuk dia kemudian melakukan satu perilaku tertentu. Nah, apa hubungan dengan Wali Songo? Kok jauh sekali? Iya, karena Wali Songo sejak pada zamannya itu juga menjadi model pada zamannya Wali Songo, di mana ketika itu masyarakat Jawa dalam sejarah ya, dalam suatu sejarah itu keadaan kerajaan Jawa ketika itu sedang
secara psikis masyarakat sedang membutuhkan sosok pemimpin yang memberikan perlindungan, yang memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman. Sementara di sisi lain para pejabat kerajaan, para penguasa asyik dengan dunianya sendiri, tidak memperhatikan kondisi masyarakat. Hadirlah ketika itu para tokoh-tokoh agama, para sosok-sosok Wali Songo yang meskipun tersebar, ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, ada Sunan Syarif Hidayatullah, kemudian Sunan Ampel, meskipun keberadaan atau domisili atau lokasi wilayah perjuangan mereka berbeda-beda di sepanjang Pantura Jawa Tengah ini, tetapi memiliki misi yang sama ya, memiliki tujuan yang sama untuk menyebarkan agama Islam, mengislamkan masyarakat Jawa yang ketika itu masih memegang kepercayaan Jawa ya, kepercayaan Hindu yang di situ. Tetapi namanya ketika itu karena kondisinya memang sedang kolab katakanlah, mereka hadir tidak hanya menyebarkan agama Islam tapi juga hadir turut berkontribusi dalam membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika itu, dan caranya sangat luar biasa, halus, mengikuti kultur setempat, kultur budaya masyarakat, tidak memaksakan dengan cara-cara Wali Songo yang mengenali dulu karakter psikologis masyarakat Jawa ketika itu. Maaf numpang. Ya. Saya tadi dengar Umi mengatakan cara dakwah yang fleksibel. Perlu disampaikan juga yang dimaksud dakwah fleksibel itu bukan tanpa dasar. Wali Songo melakukan dakwah secara fleksibel itu betul-betul dengan dasar ajaran yang sudah diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW, dan itu telah diperoleh Wali Songo secara riwayat dari rawi-rawi sampai pada masa salafus sholihin, dan mereka itu betul-betul berpegang pada apa yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Toh secara riwayat kan juga tidak bertentangan tradisi masyarakat yang diajarkan oleh para kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama pada zaman Wali Songo itu kan dari konteks riwayat tidak bertentangan. Di hadisnya juga ada hadis yang pernah Nabi melarang, kemudian akhirnya Nabi memerintahkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kemudian fazuruha, artinya ziarahlah kalian. Jadi tidak ada larangan ziarah. Cuman yang menjadi persoalan adalah ketika Wahabi itu melarang ziarah kubur, dasarnya dari mana? Ketika mereka diberi pengertian di debat mengapa melarang ziarah kubur, akhirnya mereka juga mengatakan ziarah kubur tidak dilarang, tapi bersama-sama menuju kuburan itu dilarang. Apa bedanya? Itu namanya cara berpikir yang tidak sehat. Makanya benar kata Said Akil Sirot itu, sebenarnya itu kritikan untuk orang-orang Wahabi, bahwa orang kalau jenggotnya makin panjang itu makin goblok. Itu sebenarnya kan sindiran untuk kaum Wahabi. Cara berpikir yang bisa kita ambil, misalnya melarang ziarah kubur ketika diajukan sebuah dasar tentang bolehnya ziarah kubur, akhirnya mereka juga mengatakan ziarah kubur tidak dilarang, tapi bersama-sama menuju kuburan yang dilarang. Sama juga ketika Wahabi melakukan satu pernyataan yang lucu, dia mengatakan tahlilan itu bid'ah. Ketika disampaikan dasarnya, loh kok tahlilan bid'ah toh? Tahlilan itu yang zikir kepada Allah kok bid'ah? Dasarnya jelas. Akhirnya apa jawaban mereka? Tahlilan tidak dilarang, tahlil tidak dilarang, yang dilarang tahlilan. Apa bedanya? Dalam tahlilan itu yang dibaca adalah tahlil dalam sebuah perkumpulan.
Mereka menggugat lagi, mengapa harus kumpul-kumpul? Loh, nggak kumpul-kumpul juga nggak apa-apa, wong yang diundang nggak datang juga nggak apa-apa. Datang lebih baik, nggak datang juga nggak apa-apa. Nah, itu artinya tahlil itu secara kumpul itu sebenarnya juga tidak kewajiban yang diterapkan di tengah masyarakat, tapi sebuah undangan yang jika memenuhi lebih baik, karena toh kumpulnya berzikir pada Allah. Nah, jadi mereka itu menolak tahlilan ketika diajukan dasarnya, ada dasarnya tahlil itu boleh, akhirnya mengatakan yang dilarang tahlilannya, tahlil tidak. Apa bedanya? Nah, bedanya hanya sebagai sebuah identiti tahlil, proses, sebuah tanda wirid. Orang melakukan tahlil berarti orang telah ditandai melakukan sesuatu aktivitas ucapan dan proses pelaksanaan itu sebagai sebuah aktivitas yang dirutinkan, karena itu sesuatu yang sangat baik. Ya, pada akhirnya memang Ustadz Wahabi itu asal ngomong karena ingin merebut panggung dakwah saja sebenarnya, cuman caranya yang salah. Ingin merebut panggung dakwah orang NU, caranya yang salah, membid'ahkan, mengharamkan. Begitu disampaikan dasarnya, akhirnya ngeles. Tahlil boleh, tahlilannya nggak boleh. Maksudnya apa gitu? Ziarah kubur boleh, bersama-sama menuju kuburan yang nggak boleh. Maksudnya apa itu? Mohon maaf kepada yang lain boleh, tapi mohon maaf di hari Idul Fitri nggak boleh. Maksudnya apa itu? Dari Idul Fitri itu kan juga sebuah sikap mohon maaf yang sama statusnya dengan mohon maaf di hari-hari yang lain, tanpa harus dibatasi. Pengecualian hari Idul Fitri nggak boleh melakukan mohon maaf, karena itu adalah bid'ah. Maksudnya apa itu? Orang-orang kalau mempersilahkan mohon maaf di luar hari raya Idul Fitri, berarti dari Idul Fitri juga boleh, nggak usah dibid'ah-bid'ahkan. Kalau enggak apa-apa. Tapi kalau mau melakukan mohon maaf ya itu lebih baik. Kok dilarang? Maksudnya gimana itu Wahabi itu? Jadi begitu, itu penting ya. Ya, kembali pada ziarah kubur itu keren, karena masyarakat yang ziarah kubur itu merasakan betul. Selain itu ada riwayatnya, ada perintahnya dari Nabi, terus ada nuansa mahabbah kepada salafus saleh, pada ulama, pada pejuang, cinta kepada para kekasih Allah, para pejuang Allah. Juga yang dibaca di sana juga munajat, zikir, tahlil, tasbih, sholawat. Jadi itu perlu dipertahankan. Gak usah terpengaruh dengan gaya-gaya Ustadz Wahabi. Mereka itu ilmunya terbelenggu oleh jenggotnya. Terima kasih.